Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihi al-azim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Adha yang Allah muliakan, tema khutbah sikap rela berkurban sebagai bukti cinta sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terhatur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat beliau istiqamah menjalankan sunnah dan ajaran beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha adalah sebagai ruh perjalanan sejarah disyariatkannya ibadah kurban dari suatu masa ke masa yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain, bahkan telah menjadi salah satu perintah agama baik dari zaman Rasul dan Nabi mereka masing-masing. Tonggak keberadaban sejarah ini dapat dilacak dari sejarah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sejak tapak-tapak syariat mulai membumi di alam terbuka ini untuk menjadi konsumsi umat sepanjang masa dan zaman. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Hajj ayat 34, Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya
dan sampaikanlah hai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah kurban pada masa nenek moyang manusia Nabiullah Adam alaihissalam diceritakan tentang kisah kurban dua anak beliau, Qabil dan Habil, yang masing-masing mengorbankan dari hasil jerih payah usaha mereka, dan Allah menerima salah satu dari keduanya yaitu Habil dan menolak kurban yang dipersembahkan oleh Qabil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah sebagaimana yang tergambar dalam wukuf wada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di padang Arafah, setelah beliau melaksanakan Arafah kemudian ke Muzdalifah dan kembali ke Mina, beliau menyembelih 100 ekor unta, dan 100 ekor unta yang mana 70 ekor tersebut beliau sembelih dengan tangan sendiri, sedangkan sisanya disembelih oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya, baik dalam keadaan berdiri ketika dan kaki-kaki hewan ternak tersebut sudah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan kepada orang-orang yang kekurangan dan orang-orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah berakhir sejarah kurban dengan sangat indah, sempurna dan membumi di seluruh jagat semesta alam raya ini. Dijaga dengan semangat sangat sempurna oleh generasi muslim ke generasi yang lainnya sampai hari ini. Menyadari aspek sangat pentingnya dalam prosesi pelaksanaan ibadah kurban, yaitu sifat dan kapasitasnya sebagai syiar utama hari raya Idul Kurban. Umat Islam mampu mewujudkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ibadah kurban adalah ibadah yang sangat-sangat paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Kurban. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, ma'amil Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqatid dam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adhafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'al al-ard fatibu biha nafsan. Tiada satu amal yang dilakukan oleh anak manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
selain dari menumpahkan atau mengalirkan darah hewan kurban yang disembelih. Karena sungguhnya hewan yang disembelih akan datang pada hari kiamat dengan lengkap dengan bulu-bulunya, kulit-kulitnya, taring-taringnya, tanduk-tanduknya. Maka berbahagialah kamu karenanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aspek syiar utama dari ibadah kurban yang dimaksud adalah proses penyembelihannya, bukan pada pendistribusian daging hewan kurban tersebut. Maka untuk menguatkan hal tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih kata yang sangat vulgar dalam membahasakan ibadah kurban ini, yaitu ihraqud dam atau hiraqatud dam, mengalirkan darah hewan kurban yang disembelih. Wujud itu semua di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dan setelah menyembelih satu hewan kurban untuk diri beliau dan keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Darah dan daging kurban tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Dia menunjukkan kepada untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Allah muliakan, dengan memperhatikan konsep kehalalan dan higienis ketika dikonsumsi oleh masyarakat, cinta, ketaatan, kepatuhan, ketundukan, dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan yang patut ditiru pada zaman kontemporer ini. Karena kehidupan hedonisme yang telah mampu mengalahkan peran agama dalam kehidupan kita sekarang. Inilah hikmah dari tasyri' pensyariatan dan sejarah kurban dari generasi sahabat sampai kepada kita pada hari ini. Begitu pentingnya ibadah kurban sehingga setiap orang yang mau berkurban akan mendapatkan pahala sebanyak bulu hewan yang dikurbankan, lengkap dengan warnanya, lengkap dengan bentuk dan jenis tanduknya, juga kuku-kukunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Qala, "Sunnatu abikum Ibrahim." Qalu, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Qala, "Bi kulli sya'ratin hasanah." Qalu, "Fasufu ya Rasulullah?" Qala, "Bi kulli sya'ratin minas sufi hasanah." Para sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, apa yang dimaksud dari hewan-hewan kurban ini?" Maka beliau menjawab, "Ini merupakan sunnah ajaran ayahmu atau bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, apa yang akan kami dapatkan dari hewan-hewan ini?"
Beliau menjawab, dari setiap bulu dari hewan kurban ini terdapat satu kebaikan. Dan dari setiap rambut dan bulu terdapat kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga. Bahkan Rasulullah SAW mengungkapkan rasa senangnya, mengungkapkan rasa bahagianya dalam berkurban. Beliau perintahkan kepada anaknya Sayyidah Fatimah, "Wa ya Fatimah qumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu yughfaru laka inda awwali qatratin taqturu min damiha kulla dhanbin amiltihi wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Wahai Fatimah, bangkitlah dan saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu, karena sungguhnya setiap dosa yang telah kamu lakukan akan diampuni, dan setiap tetes darah yang mengalir dari hewan kurbanmu. Kemudian katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan oleh karena itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, berkurban selain mengagungkan sebagian syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, juga agar mendapatkan keutamaan kurban seperti dalam hadis tersebut di atas. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keutamaan kurban dicatat sebagai amalan terbaik di hari raya Idul Adha, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika orang berkurban menyisihkan rezekinya, menyisihkan uangnya, diniat berkurban pada hari raya Idul Kurban, maka dia akan memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu sami'un alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, ahlil birri wal wafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجبريل عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب الرسول أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا رب العالمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن هذا أندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته